Kata kuncinya tetap di dalam Tuhan, ya. Maka kita akan kuat, kita berhasil dalam melewati tantangan-tantangan dalam kehidupan kita, baik anak-anak muda, ya, orang tua, siapapun kita, ya. Tuhan sudah berikan Roh Kudus, Tuhan berikan firman Tuhan, Tuhan berikan orang-orang yang memperhatikan kita. Itu semua sarana-sarana yang Tuhan berikan supaya kita terus bisa hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, dan sampai akhirnya kita nanti masuk surga. Karena tujuan akhir dalam hidup kita ini adalah supaya kita nanti semua masuk surga. Amin. Tanya dulu kiri kanan, maunya kamu masuk surga? Bilang. Nah, apa katanya? Mau? Nah, ya, kalau mau ya harus siapkan hati hidup kita, saudara. Ya. Hari ini kita akan belajar dari satu hal yang mungkin hari-hari ini kita banyak lihat di televisi, kejadian-kejadian di dunia, saudaraku. Tiap hari kita sudah disuguhkan oleh sedang terjadi konflik di Timur Tengah. Mulai dari tanggal 7 Oktober ketika kelompok Hamas menyerang Israel dan membunuh 1.400 orang, di mana ada anak-anak, ada orang tua, ya, dibunuh dengan kejam. Kemudian Israel membalas dengan bom-bom, ya. Hingga sekarang katanya ada 10.000 orang tewas dari Palestina Arab. Dan ini kejadian yang termasuk besar, ya, karena selama ini hanya kecil-kecil. Tetapi saudara, ada banyak pelajaran dari kejadian-kejadian yang sedang ada di dunia ini. Karena Tuhan juga berkata, berjaga-jagalah, lihatlah tanda-tanda zaman. Kalaupun hari-hari ini kita sibuk dengan kehidupan kita sendiri, kita juga harus melihat tanda-tanda zaman, saudara. Jangan nanti gara-gara kita sibuk dengan hal-hal yang hanya fokus dengan diri kita, kita lupa tanda-tanda zaman sehingga kita nggak mempersiapkan diri kita. Alkitab mengingatkan kita begitu banyak peringatan yang Tuhan katakan supaya mempersiapkan diri kita. Yesus pernah cerita tentang 5 gadis bijak, 5 gadis bodoh. Yang bijak itu dia mempersiapkan dirinya. Dia mempersiapkan kedatangan mempelai itu dengan persiapan yang matang. Dia membawa minyak cadangan. Sehingga ketika lama baru datang, ketika apinya sudah habis, minyaknya sudah hampir habis, dia masih punya cadangan. Sementara yang bodoh, dia tidak mempersiapkan diri. Dia hanya, yang penting kita mau menyambut. Waktu ketika pengantinnya tidak datang-datang, mereka kehabisan minyak. Dan ketika pengantin datang, yang bodoh 5 orang itu tidak bisa masuk. Dalam kehidupan kita juga harus kita berjaga-jaga, lihat tanda-tanda zaman. Jangan nanti kedatangan Tuhan yang seperti di dalam Alkitab dikatakan seperti pencuri. Kita nggak pernah tahu. Oh, aku masih asik kuliah, aku masih sekolah, aku masih sibuk kerja di ladang. Tuhan bilang ada orang 2 kerja di ladang, 1 yang diangkat, 1 tertinggal. Ada suami istri sedang tidur di tempat tidur, 1 diangkat, 1 enggak, tertinggal. Betapa sedihnya, ya. Itu sebabnya kita harus berjaga-jaga dalam kehidupan kita, siapapun kita, muda, tua. Dan tanda-tanda apa yang sedang terjadi di Israel itu, saudara, seringkali itu adalah tanda penggenapan nubuatan Tuhan. Karena Israel itu menjadi contoh bagi kita. Dan kalau kita lihat sedang kejadian ini termasuk kejadian yang cukup besar. Apakah ini sedang menggenapi nubuatan Tuhan? Kita nggak tahu. Tetapi melihat ini adalah hal yang cukup serius. Kenapa, saudara? Karena di dalam kitab Wahyu dikatakan bahwa kan ada terjadi perang besar sebelum kedatangan Tuhan. Kalau dilihat selama ini konflik bangsa-bangsa itu hanya di beberapa tempat. Tapi keadaan Israel dan Palestina ini
Bayangkan apa yang terjadi kalau perang. Sekarang Amerika sudah dukung Israel. Bagaimana kalau seandainya Rusia dan Cina mendukung Arab terjadi perang? Maka terjadilah perang dunia terakhir sebelum kedatangan Tuhan. Ya. Dan itu bisa kemungkinan terjadi. Nah, untuk itu kita akan belajar dari bangsa Israel itu sendiri, saudara. Kita nggak perlu pihak, ya. Atau ada yang di sini pihak Israel, boleh angkat tangan? Siapa pendukung Israel? Ada pendukung Israel, ya? Ada. Nah, saya mau tanya, siapa yang mendukung Palestina? Loh, kok nggak ada? Israel cuma satu. Jadi saudara dukung siapa? Hah? Nggak ada yang didukung, kan? Oke. Betul, ya. Kalau ditanya sekarang Tuhan Yesus dukung mana? Tuhan bilang, aku mengasihi semua suku bangsa. Amin. Tuhan sayang sama suku bangsa Arab. Tuhan sayang sama bangsa Israel. Tuhan sayang sama orang Indonesia, orang Karo, orang Batak, orang Nias, orang Jawa. Amin. Tuhan mati bagi semua orang, kata firman Tuhan. Kita nggak perlu pihak yang mana-mana. Karena konflik yang di Israel itu memang itu kan masalah tanah, perebutan tanah. Itu bukan masalah agama. Kalau masalah agama, saudaraku, lebih banyak orang Arab Palestina agama Kristen daripada orang Israel. Orang Israel itu hanya paling 10.000, 15.000 orang yang Kristen. Disebut Mesianik. Orang Arab itu 10%. Kalau ada sekitar mungkin 10 juta atau mungkin 5 juta orang Arab yang ada di Israel, maka ada 500.000 sampai 1 juta orang Arab Kristen ada di sana. Jadi kalau pun di Gaza dibom, banyak orang Kristen yang mati kena. Nah, tapi kita nggak akan bahas tentang itu. Kita akan masuk dalam firman Tuhan. Bagaimana kita belajar dari Israel ini supaya kita tidak sama. Kita perlu berjaga-jaga. Yang pertama, kita akan belajar tentang ketidakpercayaan Israel. Ya. Di dalam Roma pasal 9 ayat 30 sampai 33, firman Tuhan berkata begini. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Ini, bahwa bangsa-bangsa lain yang tidak mengejar kebenaran telah beroleh kebenaran, yaitu kebenaran karena iman. Ya. Jadi kita ini adalah orang-orang yang tidak mengejar kebenaran. Kita ini dulu adalah orang-orang yang tidak peduli dengan Tuhan. Nenek moyang kita menyembah gunung-gunung, sungai-sungai, orang mati, keramat-keramat. Kita dulu adalah bukan bangsa pilihan Tuhan. Bangsa pilihan Tuhan adalah orang Israel. Tetapi walaupun kita tidak mengejar kebenaran, tapi kita beroleh kebenaran. Amin. Kita dipilih Tuhan, kita diselamatkan Tuhan Yesus. Kita mendengar Injil dari penginjil-penginjil yang datang dari Amerika, dari Belanda. Mereka memberitakan Injil ke daerah kita ini. Kemudian orang-orang tua nenek kita percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka diselamatkan, mereka dibaptis. Kita pun sama. Oleh hamba-hamba Tuhan yang sudah dipilih Tuhan, kita mendengar Injil, kemudian kita percaya kepada Yesus. Dan kita diselamatkan bukan karena kebenaran kita, bukan karena perbuatan baik kita, tapi karena kita percaya kepada Yesus. Haleluya. Itu tadi dikatakan bahwa kita dibenarkan oleh iman. Kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik kita, tapi kita diselamatkan karena iman kita kepada Yesus. Ayat 31, tetapi bahwa Israel sungguh pun mengejar hukum yang akan mendatangkan kebenaran, tidaklah sampai kepada hukum itu. Orang Israel dari nenek moyangnya, dari zaman Musa, mereka sudah diberikan hukum Taurat. Mereka berusaha melakukan hukum Taurat, tapi tidak diselamatkan Tuhan. Kenapa? Karena mereka tidak beriman kepada Tuhan.
Mengapa tidak? Karena Israel mengejarnya bukan karena iman, tapi karena perbuatan. Mereka tersandung pada batu sandungan. Seperti ada tertulis, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu sentuhan, batu sandungan, dan siapa yang percaya kepada tidak akan dipermalukan. Orang Israel tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Waktu Yesus datang ke dunia ini, Dia membuat mukjizat 3,5 tahun. Orang mati dibangkitkan, orang lumpuh bisa berjalan, orang buta bisa melihat. Yesus meneduhkan badai. Tapi bangsa Israel tidak mau percaya kepada Yesus. Mereka menolak Yesus, mereka bahkan menyalibkan Yesus. Karena mereka berpikir Yesus itu bukan Mesias. Mereka merasa orang paling benar, bangsa pilihan. Sehingga ketika Mesias itu datang, mereka menolaknya. Padahal nabi-nabi di perjanjian lama sudah menubuatkan bahwa akan lahir Sang Juru Selamat itu di kota Bethlehem, kota yang terkecil. Lahir dari anak darah, anak perawan. Tapi mereka tetap tidak percaya. Yesaya 53 menubuatkan bahwa Mesias itu akan disalibkan, akan dihukum. Tapi Dia menanggung semua hukum dosa kita. Mereka bilang, tidak, Yesus bukan Mesias. Mereka masih menantikan Mesias. Itu sebabnya mereka ditolak, dibuang oleh Tuhan. Sehingga sampai hari ini bangsa Israel itu adalah bangsa yang tidak mengenal Tuhan Yesus Kristus. Kalau mereka tidak mengenal Tuhan Yesus, mereka nggak percaya kepada Yesus, mereka nggak kenal Bapa di sorga. Padahal mereka mengaku kami menyembah Yahweh, katanya. Ketika Yahweh datang, Yesus datang, mereka menolak Yesus. Kenapa? Karena mereka mengejar pembenaran diri. Mereka berpikir karena mereka punya hukum Taurat, mereka nggak makan babi, nggak makan binatang bersisik, nggak makan binatang yang nggak berkuku belah, mereka nggak motong jenggot, mereka berdoa di mana-mana. Mereka pikir mereka dengan begitu akan masuk surga. Itu sebabnya mereka ditolak Tuhan. Karena kita dibenarkan oleh iman, bukan karena perbuatan kita. Amin. Tapi banyak juga orang Kristen masih berpikir masuk surga itu karena mereka harus berbuat baik, bukan karena beriman kepada Yesus. Saudara dengar, kalau kita mulai dengan perbuatan baik kita tidak akan pernah bisa melakukan kehendak Tuhan. Kita hanya bisa melakukan semua firman Tuhan, kehendak Tuhan, kalau kita beriman kepada Tuhan. Iman itu kunci untuk kita bisa berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Yesus berkata, akulah jalan satu-satunya kepada Bapa. Tidak ada seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu sebabnya siapa yang tidak datang melalui Yesus, tidak percaya kepada Yesus, mereka akan ditolak Bapa di sorga. Waktu orang-orang akan datang di hadapan Bapa di sorga, Bapa di sorga akan tanya, apakah kau sudah percaya kepada anakku yang tunggal? Apakah kau sudah percaya kepada anakku yang mati di kayu salib, darahnya tercurah? Kalau kita nggak percaya kepada anaknya yang tunggal, maka kita tidak akan berkenan di hadapan Bapa. Karena Bapa hanya berkenan kepada anaknya yang tunggal. Amin. Tanya kiri kanan, kamu udah percaya sungguh-sungguh pada Yesus, kawan? Mulai dari situ, saudara. Itu sebabnya, maaf ya, agama Yahudi merasa paling baik, merasa paling benar karena punya hukum Taurat, karena mereka punya Nabi Musa. Tapi hukum mereka masih mata ganti mata, gigi ganti gigi, nyawa ganti nyawa. Ketika dibunuh 1.400 orang Israel, mereka bunuh 10.000 orang Arab Palestina. Itu hukum Taurat. Padahal Tuhan beda. Bangsa Arab pun sama di Al-Quran. Kalau punya musuh ya harus dilawan, dibunuh. Sama-sama keras, saudaraku. Tapi Yesus datang membawa berita pengampunan. Amin. Amin. Yesus berkata apa? Ampunilah musuh-musuhmu, doakanlah mereka, berkati mereka. Kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus,
maka kita bisa mengampuni musuh-musuh kita. Amin. Bagaimana mungkin orang Arab, orang Yahudi mengampuni musuhnya kalau mereka nggak pernah kenal Yesus yang mau mati bagi dosa-dosanya? Yang Yesus pernah berkata, ampuni musuh-musuhmu. Ketika Yesus disalibkan, dia berkata, Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Tidak ada di agama Yahudi, tidak ada di agama Islam yang mengajarkan tentang mengampuni musuh. Tidak ada ajaran agama apapun di dunia yang berkata, kalau ada orang yang menampar pipi kanan, beri pipi kiri. Nggak ada. Hanya di dalam Yesus. Amin. Itu sebabnya Yesus, kekristenan itu lebih tinggi dari agama manapun, saudara. Tanya kiri kanan, kalau kamu ditampar orang gimana? Tanya dulu, kalau kamu ditampar orang. Tergantung. Saudara ikut siapa? Kalau orang yang ikut Yesus, pasti dia akan mengampuni, bahkan memberikan pipi yang sebelah lagi. Haleluya. Kalau bilang, ih, jangan namanya, berarti saudara bukan pengikut Yesus. Kalau saudara masih belum bisa mengampuni orang yang bersalah kepada saudara, saudara belum pengikut Yesus. Pengikut Yesus ditandai dengan orang yang mau mengampuni orang yang bersalah, mendoakan, memberkati orang yang bersalah. Amin. Kenapa? Karena Yesus sudah mengampuni dosa-dosa kita, kesalahan kita yang jauh lebih banyak. Nah, itu yang terjadi di Arab sana. Mereka tidak mau saling mengampuni, mereka saling membenci sampai kedatangan Yesus. Kalau bukan karena nanti anugerah kasih karunia Tuhan, mereka akan terus saling membunuh, saling membalas, saling membenci. Dan dulu kita juga begitu sebelum kenal Tuhan Yesus. Jangan nanti orang sudah di dalam gereja, mengaku orang Kristen, tapi masih suka membalas. Berarti saudara hanya Kristen KTP. Yesus tidak ada di dalam hati saudara. Yesus di luar. Dan saudara di luar Yesus. Saudara sama dengan orang Yahudi dan orang Muslim yang belum percaya pada Yesus. Israel ditolak Tuhan karena mereka tidak mau beriman kepada Tuhan Yesus. Itu sebabnya kalau kita pergi ke Israel, saya sudah 20 tahun bolak-balik. Harusnya saya bulan Maret ke Israel, tapi karena masih ada perang, mungkin akan diundur ke bulan April. Kalau kita datang ke Israel, kita ketemu dengan orang Yahudi yang jenggotnya panjang, yang pakai baju hitam, topi hitam, ya, kami sebut koboi hitam. Kalau kita, begini ya orang-orang, kita foto dia, mereka akan meludahi saudara. Orang Yahudi menganggap kita ini seperti anjing, orang kafir, menjijikkan. Karena kita percaya kepada Yesus. Menurut mereka Yesus itu adalah tukang tipu, penipu. Karena mereka membayangkan Mesias itu adalah raja. Karena dikatakan Mesias itu datang dari keturunan Daud yang akan memulihkan bangsa Israel. Mereka lupa yang dipulihkan Tuhan itu bukan perkara di dunia ini. Yang Tuhan pulihkan itu hati kita. Amin. Tuhan mau membawa kita kepada kerajaan sorga, bukan memulihkan kerajaan Israel. Mereka keliru. Makanya salah satu kenapa Yudas menyalibkan Yesus, menjual Yesus, karena Yudas itu salah satu pengikut garis keras Yahudi. Dia menjual Yesus. Dalam beberapa tafsiran mengatakan supaya nanti ketika Yesus ditangkap orang Romawi, ketika dia mau dibunuh, Yesus dengan segala kuasa dan mujizatnya akan mengalahkan bangsa Romawi, sehingga orang Israel akan mengalahkan musuh-musuhnya dan bangkit menjadi satu kerajaan yang luar biasa. Begitu pikiran mereka. Itu sebabnya sebelum pencurahan Roh Kudus, murid-murid masih tanya, Tuhan, kapankah Engkau pulihkan bangsa ini? Yesus bilang apa? Yesus bilang, kau tidak perlu tahu.
Kapan aku pulihkan bangsa ini? Yang penting kau akan menerima kuasa dari kuasa tempat maha tinggi. Kau akan menerima Roh Kudus dan kau akan menjadi saksiku. Jadi bagi Tuhan tidak perlu, tidak penting memulihkan Israel. Siapa yang menang, siapa yang kalah. Bagi Tuhan siapa yang percaya pada Yesus, penuh Roh Kudus, dia akan menjadi saksi, memberitakan Injil, menyatakan kemuliaan Tuhan. Amin. Dan membawa kita ke surga. Itu kerajaan yang kita tunggu-tunggu. Israel matanya sampai sekarang dibutakan. Kenapa? Karena sekali lagi mereka menolak kasih karunia Tuhan. Mereka merasa paling benar. Mereka merasa paling disayang oleh Tuhan. Pilihan Tuhan. Hati-hati. Israel itu walaupun dia bangsa pilihan, ingat. Kata pilihan, bangsa dipilih itu artinya bukan spesial. Itu apa yang menjadi kehendak Tuhan saja. Bukan karena mereka baik, pintar, cantik dipilih Tuhan. Enggak. Justru karena mereka adalah bangsa yang tegar tengkuk. Mereka bangsa budak di Mesir sana. Tuhan pilih supaya menjadi terang. Berkat bagi bangsa-bangsa. Tuhan berkata, aku akan menjadikan keturunanmu Abraham menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Supaya bangsa-bangsa lain melihat bahwa ada Yahweh di tengah-tengah bangsa Israel. Tapi ternyata bangsa Israel, mereka selalu memberontak kepada Tuhan. Mereka sudah lihat banyak mujizat Tuhan di padang gurun, tapi mereka masih saja berontak. Baru sebentar diberkati Tuhan, ditolong Tuhan, sudah kembali ke penyembahan berhala. Begitu masuk di tanah perjanjian, mereka menyembah berhala. Berulang-ulang Tuhan sudah mau pulihkan, tapi mereka menolaknya. Akhirnya Tuhan tolak mereka. Terakhir Tuhan kirimkan Yesus, pun mereka salibkan. Itu sebabnya akhirnya Tuhan menolak mereka. Dan memberikan keselamatan bagi bangsa-bangsa yang lain, termasuk kita. Hati-hati. Kalau bangsa Israel saja ditolak oleh Tuhan, karena mereka nggak jadi berkat, nggak jadi teladan, nggak jadi terang, apalagi kita. Itu yang dikatakan di dalam Roma pasal 11 ayat 20-24. Kita ini dicangkokkan katanya. Kita baca firman Tuhan. Ayat 20 mulai. Baiklah, mereka dipatahkan karena ketidakpercayaan mereka. Ya, jadi bangsa Israel yang tegar tengkuk, yang selalu memberontak Tuhan, menolak Yesus, akhirnya mereka ditolak Tuhan karena nggak percaya. Tapi kata Roma pasal 11, baiklah mereka dipatahkan karena ketidakpercayaan mereka, dan kamu tegak tercacat karena iman. Janganlah kamu sombong, tapi takutlah, kata firman Tuhan. Jadi karena orang Israel ini tadi menolak Tuhan, seperti diibaratkan firman Tuhan itu seperti sebuah pohon, ada cabang-cabangnya, ya kan? Pernah lihat pohon dengan cabang-cabang? Nah, cabang yang asli ini menolak iman kepada Yesus. Akhirnya Tuhan potong. Cus! Tuhan buang mereka. Dibuanglah mereka. Ditaklukkan bangsa-bangsa lain. Segala macam. Akhirnya sekarang Tuhan bilang, aku akan menggantikan cabang yang dipotong ini dengan cabang yang baru. Cabang cangkokan. Tuhan carilah di tempat-tempat pohon liar. Inilah kita, bangsa-bangsa lain ini, orang-orang berdosa, penyembah berhala. Tuhan ambil cabang dari batang yang liar, dia cangkokkan ke batang, dia berikan iman kepada Yesus. Kita ini karena Israel menolak, diambil bangsa-bangsa lain, akhirnya kita menjadi umat pilihan Tuhan yang disebut dengan gereja Tuhan. Tapi Tuhan bilang hati-hati. Jangan karena saudara sudah dicangkokkan, saudara menjadi sombong seperti bangsa Israel. Tapi harusnya takutlah, kerjakanlah keselamatan. Ayat 21 Tuhan beritahu. Sebab kalau Allah tidak menyayangkan cabang-cabang asli, ya kan, orang Israel, Ia juga tidak akan menyayangkan kamu, kita ini. Hati-hati ya. Jangan nanti saudara kita udah dicangkokkan kepada Yesus, kemudian kita jadi sombong. Kami orang pilihan Tuhan, kami gereja Tuhan, kami percaya Yesus. Kalau cabang yang asli saja dipotong,
Apalagi cabang yang cangkokan. Kalau cabang cangkokan ini tidak melakukan kehendak Tuhan, nggak jadi terang, nggak jadi berkat seperti bangsa Israel, maka kita juga akan dipotong oleh Tuhan. Makanya dengar, saudara dan saya sudah dipilih Tuhan dari tempat yang tidak sepantasnya percaya kepada, beriman kepada Yesus. Kita ini harus sungguh-sungguh mengerjakan keselamatan kita. Kita harus jadi terang, berkat bagi orang lain. Amin. Pertanyaannya, apakah saudara sudah jadi berkat, jadi terang? Di rumah. Bapak-bapak. Oh bapak-bapak. Kamu sudah jadi berkat, jadi terang, jadi teladan bagi keluargamu? Nah kan? Ini. Sekarang anak-anak muda. Saudara sudah jadi terang, jadi berkat di tengah-tengah sekolahmu, kuliahmu? Hah? Perkataan kita menjadi berkat, tindakan kita jadi berkat, pikiran kita jadi berkat. Apakah saudara sudah jadi berkat bagi lingkungan saudara? Orang merasakan kebaikan saudara, orang berbeda ya kan? Pokoknya tinggal di kontrakan. Di satu kontrakan itu, semua biasalah mama-mama kalau udah sore ya kan, keluar seperti burung berkicau. Tenukang dah. Tenukang bila kuah Tapi ada satu anak Tuhan, dia selalu jadi berkat, selalu bersyukur dengan segala keadaan. Amin. Dia selalu ramah kepada orang lain, hampir nggak pernah mengeluh, walaupun cuma makan tahu tempe. Anak-anaknya semua diajarin berdoa, malam-malam kedengaran pujian. Suami istri selalu mesra, anak-anak juga baik-baik. Walaupun tinggal di kontrak. Berarti mereka jadi berkat, jadi terang. Amin. Di sekolah, di tempat pekerjaan sama. Orang lain semua, lican. Banci si olah. Tanda tangan, ya ada proyek, ada uang masuk. Tapi anak Tuhan itu tetap, enggak lah. Aku puas dengan gajiku sekarang, berapapun yang penting halal, berasal dari Tuhan. Amin. Mencukupkan diri, enggak mau ikut-ikutan. Enggak mau tipu menipu. Dia menjadi terang di tempat pekerjaannya. Haleluya. Di sekolahnya, walaupun nilai 5 enggak apa-apa, yang penting itu hasil pelajaranmu daripada nyontek nilai 9. Jadi terang. Tapi kalau kita, aku orang pilihan Tuhan, aku orang Kristen, mau ke gereja. Tapi ibang takrina sadar kuti. Satu gang itu semua musuh kita. Tiap kita lewat, orang semua buang muka. Kita nggak jadi terang. Tapi orang selalu rindu kedatangan kita. Kita jadi terang. Haleluya. Coba lihat dulu kiri kanannya. Gimana dia? Tanya sama dia. Menurut lu aku udah bisa jadi terang atau belum? Bilang. Friend. Apakah aku sudah jadi berkat bagimu? Tanya dulu. Bilang sama dia. Kami itu loh mulut lu itu. Lantang kali. Jadi berkat deh. Oh iya ya. Makasih ya atas masukannya. Amin. Saudara. Kita dipilih Tuhan menjadi terang. Jadi berkat. Amin. Kalau kita tidak jadi terang, jadi berkat seperti bangsa Israel. Dengar. Kalaupun dia bangsa pilihan Tuhan, akhirnya Tuhan tolak mereka. Makanya menyedihkan. Sekarang coba lihat hidup bangsa. Saya tidak mau kalau ditawarin pun jadi warga negara Israel. Saya nggak mau. Hidup dalam ketakutan, ancaman, kemana-mana bawa pistol. Buat apa? Tidak ada damai sejahtera di luar Yesus. Karena mereka
Tidak jadi terang dan berkat. Makanya kita pun jangan jadi orang Kristen gak jadi berkat. Kalau kita gak jadi terang dan berkat, dengar. Kita juga akan dipotong oleh Tuhan. Saudara sudah dibeli Tuhan, dipilih Tuhan menjadi terang dan berkat. Dimanapun saudara Tuhan tempatkan. Saudara pernah minum jus? Lagi panas-panas, haus. Tiba-tiba dikasih jus mangga dingin. Jus alpukat pakai coklat dingin. Jus martabe. Wih. Buah itu saudara. Sehat, menyegarkan. Iya kan? Tuhan bilang hendaklah hidupmu berbuah. Padahal dia mengorbankan dirinya. Setelah kita makan mangga atau di blender, bijinya dibuang. Orang cuma bilang, aku puas. Mangganya jadi apa? Gak jelas. Sisanya dibuang-buang. Kita kalau jadi buah, jadi berkat. Orang merasa puas melihat hidup kita. Orang merasa diberkati. Jangan nanti buah kita itu asam. Orang makan gini, ya asam. Ya, busuk. Ada ulatnya, ya. Tanya kiri kanan, kamu buah yang manis atau buah yang asam? Mama. Sebentar pulang ke rumah, tanya suami itu, Papa, Hani, apakah aku selama ini jadi buah yang manis bagimu? Atau buah yang asam? Suaminya gigit. Tahu dia asam, tapi kalau dibilang perang dunia ketiga. Dimanapun salah, ya kan? Terpaksa dia manis, manis. Takut nanti malam nggak dikasih makan, ya kan? Harusnya kita jadi berkat bagi orang lain. Amin. Firman Tuhan bilang, dari buahnya lah kita tahu pohon itu baik atau enggak. Makanya tanya, anak-anak, nanti pulang tanya sama mama papa. Mama, papa, atau Daddy, apakah aku sudah menunjukkan buah yang manis bagi papa dan mama? Bahaya. Bangsa Israel ditolak Tuhan karena nggak jadi berkat, nggak jadi terang. Padahal diberkati Tuhan berlimpah, masuk tanah perjanjian. Tapi begitu masuk tanah perjanjian diberkati Tuhan, hidup dengan dunia ini, nggak peduli dengan Tuhan, mulai mengejar berhala-berhala dunia ini. Akhirnya Tuhan buang. Kita pun harus menjaga hidup kita ini. Apakah aku jadi terang? Makanya doa kita setiap pagi, kita doa gini, Tuhan, jadikan aku jadi terang, jadi berkat kepada setiap orang yang akan berjumpa dengan aku. Haleluya. Anak sekolah akan ketemu teman, ketemu guru, ketemu penjaga sekolah. Nanti kalian jangan datang anak-anak cowok itu. Jangan begitu. Tetap senyumi aja. Mari bang, Tuhan Yesus memberkati. Gitu dong. Nanti ikut PA ya bang. Nah, gitu. Gak usah sok cantik. Jijik kali aku ngeliat itu. Udah jelek, hitam. Pegajul. Jijik. Gak begitu. Ya. Jangan sombong, amin. Tapi jadi berkat, saudara. Di sekolah, di kelas, di mana-mana jadi berkat. Di rumah apalagi, ya. Mama-mama sama anak-anak sama suami, anak-anak sama orang tua. Kita selalu minta sama Tuhan, jadikan aku jadi berkat. Anak-anak, kenapa nggak bikin hati mama bapakmu senang? Tiap bangun pagi atau pulang sekolah, ketemu pertama-tama, halo mamaku cantik, rindu kali ke sama mama. Kan senang mamanya. Pulang dari ladang mama bapaknya, Pak kurut nah hendu ya, aku ban air panas. Kita selalu harus berlomba-lomba jadi berkat, amin. Mama bapak pun gitu, dari pajak, kayak dia kayak babaman anakku, kan gitu. Enak kan di rumah itu saling memberkati. Ini enggak.
Selalu pingin menang sendiri. Bilang kiri kanan, aku tahu siapa yang dia bilang itu. Gak jauh dari sini duduknya. Bilang kiri kanan, yuk jadi berkat yuk. Amin. Itu yang Tuhan nanti tanya. Bagaimana kau hidup selama ini? Tentu yang Tuhan tanya yang ada dua. Yang pertama, apakah selama ini engkau sudah percaya kepada Yesus, anak Tuhan yang tunggal itu? Ya. Yang kedua Tuhan tanya, bagaimana hidupmu selama ini? Apakah engkau sudah jadi terang, jadi berkat? Pertanyaan yang pertama menentukan di mana saudara menghabiskan kekekalan, sorga atau neraka. Kalau percaya Yesus, sorga. Kalau nggak percaya Yesus, neraka. Tapi pertanyaan yang kedua itu akan menentukan apa yang saudara dapat di sorga. Apakah saudara punya upah atau enggak? Kalau saudara jadi berkat, saudara jadi terang, jadi teladan, saudara akan dapat upah di sorga. Kalau saudara percaya Yesus saja, saudara enggak menjadi terang, enggak jadi berkat, orang lain enggak merasakan kasih Kristus dalam hidup saudara, saudara enggak dapat upah apa-apa. Hanya seperti keluar dari api, kata 1 Korintus. Hanya bawa baju ke sorga. Saya mau kita semua masuk sorga, dan saya mau kita semua punya upah yang besar di sorga. Haleluya. Bilang kiri kanan sekali lagi, yuk jadi berkat yuk. Ya. Sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya, kata firman Tuhan. Ingat ya, Tuhan itu bukan hanya sekedar kasih saja, Tuhan itu juga adil, penghakimannya ada. Banyak orang berpikir, masa sih Tuhan yang begitu mengasihi kita mau melemparkan kita ke neraka? Iya. Kalau saudara tetap gak bertobat, saudara akan masuk neraka, terpisah dari Tuhan selama-lamanya. Jangan pikir Tuhan itu hanya mengasihi, tapi Tuhan juga adil. Perhatikan kemurahan dan kekerasan Tuhan. Yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh, tetapi atas kamu kemurahannya, yaitu kamu juga tetap dalam kemurahannya. Jika tidak, kamu pun akan dipotong juga. Bilang kiri kanan, kalau kamu gak jadi berkat, yang gak bilang berdosa. Bilang, kalau kamu gak jadi berkat, aku jadi berkat, kita dipotong Tuhan. Nah, hati-hati. Kalau dipotong, dibuang ke api, dibakar. Hati-hati saudara. Jangan pikir, wah kami orang Kristen, orang pilihan Tuhan. Iya, kalau saudara jadi berkat. Kalau justru memalukan nama Tuhan, gimana? Kalau Kristen gimana gitu? Kok kayak itu sih anak muda Kristen? Kan gak jadi berkat kita. Kayak begitunya bapak-bapak, rajin ke gereja tapi begitu kan? Gak jadi berkat. Makanya kita selalu minta Tuhan, jadikan aku jadi berkat Tuhan. Senyumanku, perkataanku, tindakanku Tuhan. Siapa yang bisa kuberkati ya? Tiap hari kita mau begitu sama Tuhan. Jadikan aku jadi berkat Tuhan. Nah, tetapi walaupun bangsa Israel menolak Tuhan, Tuhan menolak mereka, tetapi karena Tuhan sudah memilih mereka, ayat berikutnya dikatakan, tetapi mereka pun akan dicangkokkan kembali. Tadi dahan yang udah dipotong orang Israel itu digantikan oleh kita, cabang yang liar. Mereka pun akan dicangkokkan kembali nanti. Gak tahu kita kapan. Jika mereka tidak tetap dalam ketidakpercayaan mereka. Sebab Allah berkuasa untuk mencangkokkan mereka kembali. Nah, kita gak tahu. Mungkin besok, mungkin bulan depan, mungkin tahun depan. Tapi ingat ini, kalau bangsa Israel sudah dicangkokkan kembali, itu tandanya Yesus segera datang. Yesus segera datang. Karena sudah genap jumlah bangsa Israel, maka Tuhan sudah datang ke dunia ini. Yang saya tahu selama saya di Israel itu, sudah mulai ada, itu tadi yang saya bilang. Orang Israel yang percaya Yesus, sekitar 15.000 orang. Dan ada beberapa orang yang memberitakan Injil. Orang-orang Israel sudah bertobat, mereka menginjil dengan semangat di sana. Kalau jumlahnya nggak tahu kita berapa, sudah genap. Bangsa Israel sudah mulai bertobat. Yesus segera datang. Karena Tuhan mengasihi bangsa pilihannya. Amin. Amin.
Tapi Tuhan juga mengasihi semua bangsa. Tuhan tidak mau satu orang pun binasa, masuk neraka. Tidak ada. Mau orang Arab, mau orang Yahudi, Tuhan sayang semua. Kalau ada orang membunuh anak-anak, ada yang membunuh orang lain. Kalau mereka nggak bertobat, mereka akan masuk neraka semua. Nggak peduli orang Israel, orang Indonesia, orang Arab. Karena setiap orang yang lahir ke dunia ini adalah rancangan Tuhan. Tidak ada yang kebetulan, semua diciptakan Tuhan. Kita tidak boleh membenci siapapun di dunia ini. Karena mereka adalah ciptaan Tuhan. Allah mengasihi semua bangsa. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar, sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Dengan jalan demikian seluruh Israel akan diselamatkan. Jadi Tuhan sedang tunggu nih. Kalau bangsa-bangsa lain sudah percaya kepada Yesus, nanti orang Israel akan cemburu dan akhirnya mereka akan percaya kepada Yesus dan selesai sudah. Yesus segera datang. Dan itu yang kita tunggu-tunggu. Haleluya. Haleluya. Bilang kiri kanan, kita sedang menunggu kedatangan Tuhan Yesus, kawan. Yesus segera datang. Amin. Semangat, amin. Kalau Yesus tidak segera datang, saudara yang segera datang. Oh iya dong. Pilihannya kan itu. Setiap pagi kita buka Facebook, ada foto orang di situ. RIP katanya. Atau ada tulisan, ilah kekusangka, lebih dengan kita ngerana. Dilingkarinya, foto dulu. Dan siapa tahu besok pagi foto saudara yang keluar di Facebook. Baru kemarin kita ketemu di gereja, kawan. Tapi selamat jalan, kawan, ke rumah Bapa di sorga. Bilang kiri kanan, mungkin foto lu besok keluar di Facebook. Iya dong. Siapa yang tahu? Saya lihat tiap hari, baru tadi pagi, masih anak muda, kecelakaan. Ada anak gadis. Kawannya siapa ya? Saya lihat kawannya, friendnya ada anak kaum muda kita di sini. Masih muda, iya kan? Anak gadis, anak SMA negeri. Banyak tiap hari bicara orang muda, orang kecil, segala macam. Ada lagi yang itu, yang baru menikah. Ya kan? Yang orang Batak itu kan, suami istri baru menikah, mati dua-dua. Kiri kanan, sebelah-sebelah. Siapa yang tahu hidup kita ini? Tapi yang penting kalau kita sudah dalam Yesus, kita akan masuk dalam kerajaan sorga. Amin. Itu yang lebih penting. Gak penting masalah di dunia ini kita susah, banyak masalah. Yang penting masuk sorga kalau kita sungguh-sungguh ikut Tuhan. Israel akan diselamatkan dan bangsa-bangsa lain juga. Dugaan saya tentu orang Arab dulu percaya kepada Yesus. Jadi semua suku bangsa sudah percaya Yesus, barulah bangsa Israel. Makanya apa yang harus kita lakukan? Ya kita harus kerjakan keselamatan kita ini, saudara. Kita yang udah dipilih Tuhan ini, ayo jadi terang, jadi berkat. Apa saja kita kerjakan. Apa panggilan Tuhan? Talentadu. Muliakan Tuhan dengan talentadu. Dengan talenta, berkat, harta, uang, hidup kita, perkataan kita, gitu. Sebab tidak ada perbedaan antara Yahudi dan Yunani. Karena Allah yang satu ini adalah Tuhan dari semua orang. Tuhan kita itu adalah Tuhan bagi semua orang. Amin. Kita harus jadi terang. Kalau ada pun musuh kita yang mau membenci kita, harus berkati mereka. Amin. Tetangga musuh. Tak apa jodoh dibuatnya. Mulai besok keluar dari pintu gerbang rumah, ketemu dia langsung senyum. Besok pagi senyumin lagi. Seminggu, 2 minggu, akhirnya terpaksa dia balas senyuman kita. Amin. Itu jadi terang. Ada kita tahu di dekat kampung kita itu,
Susah kali dia makan. Datangin dia. Kulihat susah kali kawan-kawan. Apa yang bisa kubantu? Berapa 1 minggu 2 minggu ini dengan Bang Anes kita mau buka pusat rehabilitasi narkoba di daerah PU ini. Bekas tempat judi dan narkoba di situ, tapi kita ubah jadi pusat rehabilitasi narkoba. Selama ini ada pusat rehabilitasi narkoba, tapi di Medan, di jauh, bayar mahal. Nanti kita mau buka, kalau ada orang-orang yang kena narkoba, kita akan bantu mereka, walaupun kadang mereka nggak punya uang. Karena kita mengasihi orang-orang berdosa. Bagaimana nanti membiayai ini semua? Tuhan yang akan menolong, amin. Tapi kalau ada nanti sayur bisa juga singgahkan di situ. Belum buka, nanti setelah buka baru saudara kirim ke sana ya. Tak ada beras 1 kilo, 2 kilo. Kasihan mereka. Kita mengasihi jiwa-jiwa seperti Tuhan mengasihi jiwa-jiwa. Tuhan tidak mau satu orang pun masuk neraka. Dan kita harus kerjakan ini, saudara. Supaya nanti kita punya upah di sorga. Jangan hanya sibuk dengan diri kita, keluarga kita. Sibuk dengan diri kita. Saudara. Pekerjaan kita. Mulai juga jadi berkat, jadi terang. Dimanapun kamu bisa. Di ladang, di pajak, di sekolah, di tempat kerja, di rumah. Bawa orang-orang mengenal Tuhan Yesus. Minggu yang lalu saya di rumah Mama Kaleb kan di Jakarta. Jadi nggak ada makan siang. Hanya makan roti aja. Jam 4 sore tiba-tiba lapar kali. Kemana lah ya? Terus pingin kali aku makan cipra. Kulihat jam 4, di mana cari cipra jam 4 sore? Kubukalah Gose. Tahu kamu Gose? Aplikasi yang di Tanah Karo yang bisa pesan sayur itu loh. Ku carilah cipra. Ada keluar rumah makan. Tapi tutup jam 4. Kulihat jam 15.58. 2 menit lagi. Nggak bisa lagi. Tapi nggak apa-apa, coba aku pesan. Klik. Nggak ada yang merespon. Ya udahlah. Kalau gitu keluarlah, keliling aja aku. Mana nanti sampai mana. Pas aku lewat di kantor PDIP sini. Tiba-tiba aku lihat ada rumah makan masih buka. Rumah makan yang sama yang tadi ku pesan. Udah lewat 15, tapi kulihat masih buka pintunya. Ku berhenti, ku tanya. Buka dengar kak? Buka mari. Dan ternyata cipranya tinggal 1. Jadi aku makan cipra. Tapi rupanya itu rencana Tuhan. Waktu ngobrol cerita. Dan akhirnya dia curhat. Kemudian aku bilang, oke, kita doa. Dan waktu saya doakan dia nangis. Tuhan mengasihi semua orang. Kalau kita mau jadi berkat, jadi terang. Kita bilang, Tuhan pakai hidupku. Tuhan akan bawa kamu ketemu orang-orang yang membutuhkan Yesus. Amin. Seorang hamba Tuhan, Oswald Chambers berkata begini. Tanda bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang dekat dengan Tuhan. Apa tandanya? Bahwa cepat atau lambat, ada saja orang datang kepada Yesus melalui hidup kita. Itu tandanya. Bukan datang ke gereja saja, bukan sekedar ikut pelayanan saja, bukan. Tuhan Yesus bilang, kalau aku ditinggikan, kalau Tuhan Yesus ditinggikan, maka akan membawa orang kepada Tuhan. Kalau memang kita ini orang yang dekat dengan Tuhan, akan ada saja orang-orang yang akan bertobat kepada Yesus melalui hidup kita. Mungkin kita lagi di pajak, sebelah teman kita curhat, mungkin di sekolah, mungkin di tempat pekerjaan, atau di mana saja. Ada saja orang yang bertobat, datang pada Yesus melalui hidup kita. Tanya dulu kiri kanan, kapan terakhir kamu bawa orang kepada Tuhan, teman bilang.
Tuhan mengasihi seluruh dunia. Amin. Bisa diklik. Terakhir ya. Terus. Sama seperti ini. Solusi Israel dan Palestina cuma satu. Yesus Kristus. Haleluya. Karena satu-satu yang mengajarkan tentang pengampunan, mengasihi musuh adalah Yesus. Agama lain tidak ada. Kalau mereka percaya kepada Yesus, mereka akan bisa mengampuni orang yang bersalah. Mereka tidak lagi membalas. Perlu kita doakan, saudara. Kalau perlu kita menginjil ke sana. Anak-anak muda di sini, siapa yang mau jadi penginjil ke daerah Israel dan Palestina? Ini nubuatan ini. Nanti malam saudara akan dibangunkan Tuhan. Tuhan bilang, aku mau jadi kaum diutus ke Arab, Palestina dan Israel. Katakan, ya Tuhan, inilah aku, utus aku. Haleluya. Bisa, siapa bilang tidak? Saya ketemu di Israel, orang Indonesia sedang melayani di sana. Di Garden Tomb, orang Indonesia. Tapi dia menikah dengan orang Australia. Karena orang Indonesia nggak bisa punya visa di sana. Tinggal di sana, di Israel. Hanya bisa jalan-jalan saja. Bisa, Tuhan bisa buka jalan. Kita berdoa bagi Israel, Palestina. Karena kita tahu Yesus mengasihi semua suku bangsa. Amin. Kerjakan keselamatan dengan rendah hati, penuh ketaatan, takut sama Tuhan. Saudara, ayo, tidak ada waktunya kita di tengah-tengah, setengah-setengah ikut Tuhan. Sungguh-sungguh ikut Tuhan. Karena kita sedang mempersiapkan diri ke sorga. Dunia ini akan kita tinggalkan. Boleh kerja sungguh-sungguh, harus memang. Tapi pikiran kita sorga yang mulia. Apa yang bisa kudapatkan upah di sana. Menjaga hidup kita. Menjadi terang, jadi berkat di sana. Hidup takut akan Tuhan. Jangan sia-siakan waktu kita dengan hal-hal yang sia-sia. Kalau selama ini kita hidup di dalam dosa, ayo bangkit. Minta ampun sama Tuhan dan kembali, saudaraku. Sungguh-sungguh melayani Tuhan. Saya nggak tahu ini, selama Natal ini, ada yang telepon, kurasa sudah ada 10 yang saya tolak. Kenapa? Karena sudah hampir semua ada tanggal. Cuma saya bilang sama Tuhan, Tuhan, capek kali lah nanti. Aku bisa aja sih tolong umpamanya. Ada yang bilang, tanggal ini ya Om, padahal sehari sebelumnya udah ada. Tadinya aku berpikir, ya melayani 1 hari, istirahat 1 hari. Tapi dia bilang, Om, milih dengan jadwal lu tanggal sekian. Gimana lah kita bilang? Kita bilang nggak ada kosong. Padahal kita mau istirahat di situ. Dulu Om Surbakti bilang, kalau mau istirahat jangan di dunia. Di sorga saja. Di dunia ini tempat kerja, amin. Tempat melayani. Om Surbakti tanya, udah capek kan melayani? Kalau belum berarti belum melayani. Melayani harus capek, berkorban. Tanya kiri kanan, udah capek melayani? Hah? Atau malah banyak alasan gak melayani? Saudara, nanti saudara menyesal di sorga. Adikku Tuhan, bicaraku ikut marina kaina Om Surbakti, kaina marina pakale marina, melah kelupaku Tuhan. Ini enggak, ayo doa, malas doa. Ayo melayani, ada alasan. Ayo penginjilan, iya daukel. Ada berkat, rugi. Kita peladias. Nanti saudara akan orang-orang yang paling menyesal. Padahal Tuhan janji, apa yang kau berikan di dunia ini, aku akan kembalikan 100 kali lipat, kata Tuhan. Saya nggak mau tanggung-tanggung. Karena saya tahu nanti saya terima di sorga 100 kali lipat. Amin. Tenaga saya, doa saya. Kalau nggak ada uang, ya Tuhan juga nggak minta uang saudara. Tapi kalau ada tenaga, kasihlah tenaga. Ada waktu, doakan. Yang terakhir, jangan tolak kasih karunia Tuhan. Hiduplah dengan iman kepada Kristus. Saudara, kasih karunia Tuhan itu selalu ada. Kalau hari-hari ini kita merasa hidup dalam dosa, terima kasih karunia Tuhan. Minta ampun sama Tuhan. Percaya kepada Yesus. Semua dosamu diampuni. Yesus
Setiap hari menawarkan pengampunan, keselamatan buat kita. Kalau saudara hari ini masih hidup dalam dosa, saudara yang tahu apa dosa saudara, bertobat saudara, tinggalkan dosa itu. Hidup untuk Tuhan. Jangan lagi main-main dengan dosa. Karena kita nggak pernah tahu kapan waktu terakhir Tuhan kasih kesempatan. Kalau masih ada kesempatan, ayo saudara, bangkit. Jangan dengar apa kata setan. Kau udah terlalu berdosa. Kau sudah ditolak Tuhan. Itu pikiran setan iblis. Selagi saudara masih bernafas, berarti ada kesempatan Tuhan berikan untuk kita dipulihkan Tuhan, diampuni oleh Tuhan, dan melayani Tuhan. Jadi terang, jadi berkat dimanapun kita berada. Haleluya. Haleluya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Jangan seperti orang Israel, keras kepala, merasa paling benar, tidak mau jadi berkat terang bagi bangsa-bangsa. Israel menjadi pelajaran buat kita. Kita adalah umat pilihan Tuhan, gereja Tuhan. Mari jadi terang, jadi berkat, kerjakan apa saja untuk pekerjaan Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan, dan kita menerima upah satu hari nanti kelak di sorga. Tuhan berkata, hambaku yang setia, mari anakku. Kau udah kerja capek selama di dunia ini untuk kehendak Tuhan. Sekarang nikmatilah pesta, nikmatilah upahmu di sorga yang mulia. Itulah yang rindu kita dengar nanti waktu kita meninggalkan dunia ini. Mari kita datang kepada Tuhan, saudara. Tuhan masih berikan kesempatan. Ayo, waktu kita berjalan terus. Sebentar lagi sudah 2024. Gak sadar ya. Saya gak pernah menyangka bisa hidup sampai tahun 2024. Entah sampai kapan gak tahu. Mungkin tahun depan tahun terakhir saya. Atau jangan-jangan duluan saudara daripada saya. Tapi gak masalah. Mau kapan kayak gimana caranya gak masalah. Yang penting selama kita masih diberikan hidup ini, kita jadi berkat, jadi terang. Karena ada Yesus di hati kita. Hidup ini adalah kesempatan untuk melayani Tuhan. Haleluya.